to anomoa tis gainakos Zoe. Nah, di Septuaginta nama Hawa bukan Hawa tapi Zoe. Kalian tiba-tiba dalam bahasa Indonesia ini jadi Hawa, dah ambil dari mana? Pir, coba deh mau nanya nih. Ini Zoe. Nih kita search ini. Zoe. Nama bininya Adam. Nama bininya Adam di Septuagint Zoe. Bukan Hawa. Kenapa tiba-tiba di Indonesia ngambil Hawa nih Pir? Dapat dari mana nih Pir? Mau nanya nih Pir. Aduh, pusing gitu. Sambung, Ustadku. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin nanya boleh Tad? Boleh. Tad, jadi kan malam kemarin kan saya sempat nyimak Ustaz. Nah, Kita nyimak aja nyimak. Tad, malam kemarin kan saya sempat nyimak tuh Tad, terkait surga dan neraka Tad. terus Tujuan hakikinya itu apa itu Tad? tujuan hakiki apanya? Adanya surga dan neraka itu Tad. Iya, yang ditanya maksud tujuan hakiki gimana nya? Dengan adanya surga itu untuk apa itu Tad? Oke. Dan neraka. Jadi surga itu jannah, jannah itu taman. Neraka, nar api. Apa bedanya api dengan taman? Apa di bayangan kita? Misal Bang Jibril mengatakan, Tata, besok hari Minggu ke taman yuk. Pasti kita ingin mencari kesenangan karena sudah bekerja selama seminggu, mumpung libur. Pasti kan kesenangan kan taman itu. Kalau neraka berarti panas, berarti siksaan. Dua-duanya ini balasan. Orang sebelum dimasukkan ke surga atau ke neraka di dunia dulu. Nah, di dunia ini kita itu nanti diberi pilihan oleh Allah. Wabashiril ladina, di mute dulu yang lainnya. Wabashiril ladina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasannya surga. Dan harus tahu kuncinya surga itu satu, yaitu mentuhankan Allah. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi sebaik apapun manusia, kalau tidak kenal Allah, tidak akan masuk surga. Karena kuncinya surga la ilaha illallah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, semua utusan yang aku utus sebelum engkau, semuanya, aku perintahkan mereka supaya mengenalkan aku kepada umatnya. Supaya mereka hanya menyembah aku. Makanya Yesus mengatakan hidup yang kekal mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya. Jadi orang sebaik apapun kalau tidak mengenal Tuhan, Allah, maka tidak akan masuk surga. Sebaliknya ke neraka. Jadi Allah itu adil sudah. Ada surga, ada neraka, ada penghuninya. Siapa penghuninya? Manusia di bumi ini. Diberi pilihan oleh Allah. Ya kalau kamu ingin masuk surgaku, ya kamu harus mengenal aku. Kalau kamu tidak mengenal aku, ya neraka kekal. Makanya semua para nabi coba, Yesus. Hukum yang terutama apa? Dalam Markus 12:29. Hukum yang terutama. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga Nabi Muhammad, hukum terutama apa? Ada orang mau masuk mu'alaf, diapakan? Dikenalkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Karena itu hukum terutama, inti itu. Diberi dulu kunci surga itu. Musa juga gitu. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Gitu ya. Jadi surga dan neraka itu balasan. Apa isinya surga? Al-Insan ayat 20. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa mulkan kabira. Ya. Dan apabila kamu melihat keadaan surga di sana, di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Dan semua isinya tidak ada tembok-tembok gini.
Tidak ada gelas dari kaca, semuanya berupa emas gitu tuh. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a. Wa libasuhum, pakaian kita harir, apa? Sutra. Dan bagi mereka surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, kesukaannya wanita ini. Dan dengan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Ya, jadi tempatnya kesenangan kerajaan gitu ya. Istri kita di dunia menjadi bidadari, tetap menjadi istrinya kita. Makanya orang laki-laki punya istri wajib mendidik dia supaya menikah itu menjadi suami istri bukan hanya di dunia, tapi juga dunia dan akhirat. Ya, gitu. Belum ada orangnya, sudah. Lanjut. Oke, berarti Tan, saya tanggapi dikit ya. Tan, berarti gambaran surga itu nggak bisa kita gambarkan kayak di dunia, Tat ya? Beda ya? Nggak bisa. Nggak bisanya gini, apa yang kita bayangkan di angan-angan, seperti apa ya bidadari itu, seperti apa ya makanan, seperti apa istana. Tidak seperti yang kita angan-angankan. Misalnya kita mengangan itu indahnya kalau dikasih nilai 10. Surga itu apa yang kita bayangkan, lebih dari itu. Tidak bisa diceritakan dari nikmatnya. Begitu juga neraka. Panasnya seperti apa, tidak bisa dibayangkan. Ada orang panas banget sampai gosong. Tidak seperti itu. Lebih dahsyat lagi panasnya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, berarti kalau misalkan surga bisa digambarkan di dunia ini, berarti ya mungkin kebanyakan orang bisa cari surga di dunia ya kan, Tan? Iya, makanya intinya surga itu ibaratkan gini loh. Kita sekarang ini ditanya, Tahta, nikmat itu apa menurut kamu? Oh, kalau makanan enak-enak. Oh, maka di surga ribuan kali lipat jenis-jenis makanan itu gratis, tidak usah kerja. Yang kedua, nikmat itu kalau punya rumah yang bagus. Oh, tenang, istana rumah kita di surga. Oke, nikmat itu kalau punya istri cantik. Tenang, surga itu bidadari istri kita. Jadi, semua yang kita bayangkan di dunia ini ribuan kali lipat. Ya, di surga itu. Gitu. Oke, Tat, terima kasih, Tat. Iya, kan dengan beragama kita kan hidup kita bisa lebih damai ya kan, Tat? Oke, Bang Joker Islam atau Kristen nih? Saya Islam, Bang. Halo. Oke, Bang kita salam dulu Bang ya. Nih calon gubernur. Selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau Bang, ya. izin bertanya dengan Ustadz, diizinkan atau boleh? Ya, silakan. Siap, terima kasih. Khair, Pak Ustadz. Saya berilustrasi aja sedikit dulu. Kalau dari kecil kan mengharap besar ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Kalau dari kecil, manusia kecil kan orang tua mengharap besar. Cuma sekedar ilustrasi aja, pertanyaannya beda nanti. Nah, mungkin kalau dari orang miskin mengharap kaya, pertanyaannya, ketika seseorang sudah menjadi mayat, masukkan ke dalam kubur, selain dia mengharap anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha mengirimkan doa dan al-fatihah, apa yang dia tunggu? Apakah untuk menentukan seseorang itu bisa masuk surga dan neraka? Apakah memang menunggu hari kiamat atau gimana, Ustaz? Oke. Ya, pertama nunggu hari kiamat. Kalau di dunia ini cuma idza mata ibnu Adam in qata anhu amalu illa tiga perkara. Ketika ibnu Adam itu meninggal, terputus dengan dunia. Cuma 3 yang diharapkan, yang tidak terputus. Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Kayak saya bangun masjid, lalu saya meninggal. Selagi masjid ini dipakai, saya dapat pahala mengalir. Jariyah namanya. Jariyah itu mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saya ngajar ngaji. Saya mengajarkan ilmu-ilmu Islam tentang hukum, tauhid apa. Banyak orang yang tidak tahu, taunya dari saya. Selagi apa yang saya sampaikan diamalkan oleh orang ini, tetap pahalanya ke saya mengalir. Awalatin solihin yada'ulahu, dan anak yang soleh soleha yang mendoakan. Cuma itu orang mati yang diharapkan. Ya, selain itu, ya nunggu kiamat itu. Karena kan nanti di hari kebangkitan dihisap nanti. Iya. Di alkitab fataran mujrimina
Nanti di situ dikasih kitab. Ini loh kitab kamu, amal-amal kamu. Mulai dari kamu hidup. Ya, lebih banyak mana amal baiknya atau tidaknya? Ya kan gitu. Oke. Oke. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya, silakan. Mengingat ada 3 komponen tadi, ya, di antaranya harta yang berguna, ilmu pengetahuan, dan anak yang soleh. Bentar, Ustaz. Nah, saya cuma mau dapat masukan aja, Ustaz. Ketika seseorang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid, maka masjid itu terbangunlah, meskipun itu sifatnya sederhana. Ketika suatu saat masjid itu hilang, tetap kan pahalanya tetap masih mengalir, atau masjid itu digusur lah, ya, tetap pahalanya mengalir. Nah, pertanyaan saya begini, Ustaz. Kalau menurut pendapat Ustaz, kita mengamalkan untuk pembangunan masjid atau ke janda tua jumpu, atau ke anak yatim? Makasih, Ustaz. Oke. Ya semuanya kena. Janda ada datanya, dalilnya. Anak yatim ada dalilnya. Cuma kenapa kok harus kalau kita bangun masjid, kan masjid lebih awet. Ya, bisa sampai puluhan tahun. Gitu, Bang. Ya. Ya. Ya itu aja bedanya. Artinya ketika seseorang janda tua jumpu itu yang kita sedekahkan, atau anak yatim yang kita sedekahkan itu dia meninggal, artinya pahala putus, Ustaz, atau gimana? Nah, itu ketika memberikan sudah pahala. Tapi apakah masuk ke jariyah? Kan cuma jariyah itu cuma au ilmin yuntafa'u bihi. Jariyah itu dicontohkan sesuatu yang berbentuk dan tetap seperti musola atau Al-Quran. Saya sekarang mewakafkan Al-Quran. Selagi Al-Quran dibaca terus itu. Maksud jariyah itu kayak gitu. Nah sekarang selain itu, apalagi yang sekiranya kebaikan tapi dipakai terus sama kaum muslimin, apa? Gitu contohnya itu. Oke. Ya, artinya kalau saya kembali ke masjid tadi, meskipun masjid ini kan kalau kita bicara di Jakarta kan Abangku, maaf ini kita untuk lintas iman abangku, bukan soal hitung-hitungan pahala, malah kita hitung-hitungan pahala. Maaf. Ya Allah, Muhammadur Rasulullah, gue kelupaan kalau udah nanya begitu, Bang. Baik, Bang, diturunin, Bang. Siap. Bang. Sukron abangku, waktunya. Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Di sini kalau bisa bertanya yang tentang sebuah aja Bang Muslim ya. Naik Pir. Aduh, ini tadi Trinity si Hanzo tuh ada di bawah. Naik, Hanzo. Ngintip aja antum. Jangan suruh ya. Nih Anzo, buktikan imanmu benar kuat. Yuk naik yuk. Teman-teman muslim kalau yang mau naik bertanya tentang subuhat-subuhat aja ya, subuhat-subuhat oten, silakan bertanya ke Ustaz Tata. Iya, bukannya apa ya? Karena saya sering dari dulu, saya pensiun dari kayak gitu itu. Dulu saya itu kajian fikih, kajian tafsir. Setelah itu saya itu tidak mau, nanti dikira ustadz nanti. Saya terjun seperti Bang Jibril, Bang Juma, apologet. Maka kalau nanya tentang subhat, karena kalau saya nanti bahas fikih, bahas tafsir, orang Kristen nyimak tuh, oh kajian ini, tidak mau naik akhirnya. Itu dia. Makanya enak memang nanya-nanya kayak gitu untuk mempertebal iman, enak emang. Tapi ya ini roomnya bukan room muslim semua. Jadi ini ada Thermal. Thermal, selamat siang. Thermal. Kepencet, Sukron. Ini kayaknya banyak yang request muslim nih. Dadan, Suherlan, hamba Allah. Ya, yang oten ketik 1 ya, jadi jamba aja apa. Ini sampai duhur ya, kalau duhur tutup ya. Ya, selamat siang Dan selamat siang. Dan selamat siang. Halo Dan, selamat siang. Kok malah di mute? Teman-teman Kristen yang mau naik silakan ketik 1 ya, biar dijambak nggak apa-apa.
Ayo Enzo, Trinity, silakan naik, jangan jadi benih taping. Termal sama siang. Iya, Assalamualaikum. Oh, Muslim bang? Muslim bang. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya Bertanya tentang subuhat aja bang ya. Oke, Bang, masukkan aja ini bang. Itu akun yang halo. Iya, Bisa. masukkan bang. Ya masukkan. Siap. Kita nggak ada kotak ini sih, nggak ada kotak ini. Nggak ada Pengaduan kotak. ya. Pengaduan. Iya, gimana bang? Ya masukkan aja itu yang akun Siratul Mustaqim itu. Saya lihat punya komal sendiri itu. Ya. Isinya Berarti dia itu naik ke sini mau nyari dekat follower semua. gitu kan? Betul. Jadi dia itu memang bukan dialog di sini. Mau debat aja, debat Iya. versi mereka lah. Jadi Nggak ada dalil lagi kan? Ngotot-ngotot. iya, bukan mau mendengar penjelasan dari Ustadz Tata. Jadi mereka ingin mendebat aja, itu misinya. Lihat Siap, aja komalnya nanti. Siap. Waduh, Sukron. Bisa, Sukron. Abang. bisa ini kalau kita lihat komalnya bisa keluar api dari kepala. Biarkanlah. Emang kafir selalu akan menistakan nabi dan Tuhan ya bang? Ini sudah berulang bang dari nabi-nabi sebelumnya juga Yang selalu begitu nih terakhir kafir. dimasukkan, boleh masukkan untuk Ustadz Tata. Silakan bang. Itu saya lebih suka Ustadz pakai baju kaos tuh. Lebih familiar, lebih asik, lebih santai. Maaf nih sebagai Siap. masukan aja. Siap. bukan Nanti diatur untuk- kostumnya, Ustaz. Siap. Oke. Sukron, Ya. Bang Termal. Assalamualaikum. Oke, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ini Bang Walen ini Muslim, Bang Walen. Waling ini oten nih, tapi oten beda. Oh, Ya, dan Walen. santun. Dia Kristen Ustaz, tapi dia Kristennya nggak nyembah Yesus, Oh, nggak nyembah Yesus dia. berarti Oten yang ketahui. sudah tersadarkan bang. Berarti ketauhitannya. Iya, tapi dia mau syahadat, tapi belum juga ini. Malah Siap, mau siap. Yesus ini, kacau deh nih. Malah mau jadi Yesus dia. Mantap. Ini Iya. Bang Dedi. Aku ini mau bertanya ini bang. Nah, gitu dong. Silakan. Iya. Enggak, aku ini kan posisinya ini gimana bang? Aku nih bilang oten tapi sudah tidak menuhankan manusia lagi. Terus nih bilang muslim juga tapi belum mualaf. Gimana dong? Silakan Ustaz. Oke, jadi gini. Kita itu harus tahu ya, para nabi diutus itu di zamannya masing-masing. Al-Maidah 44 sampai 48. Ketika kita di zamannya Musa, maka hukum-hukum itu melalui Musa dengan Tauratnya. Sampai kapan berlakunya? Sampai Al-Maidah 46. Sampai Allah mengutus Isa. Maka wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Yang menentukan hukum-hukum itu ya Isa. Sampai kapan? Sampai Al-Maidah 48-nya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka tinggalkan semua itu. Jadi tidak boleh gini. Contohnya gini ya. Ketika Allah mengutus Musa, Musa yang berlaku. Tiba-tiba Allah mengutus Isa, Yesus. Ditolak. Ya tidak selamat yang menolak ini. Ya. Terus ada pengikut Yesus. Tidak mentuhankan Yesus. Justru utusan. Tapi tidak mau masuk Islam. Ya tidak selamat juga. Ibaratkan dia, enggak Tata, saya ini tidak mau Islam. Tapi saya tidak mentuhankan Yesus. Tapi kamu udah mau masuk Islam? Enggak. Tapi saya tauhid tetap ikut Yesus. Tidak boleh. Karena kata Yesus, As-Saff ayat 6, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai umatku, aku akan pergi. Nanti akan ada nabi akhir zaman setelahku ini. Ya, dia nanti yang akan menyempurnakan. Aku diutus 3 tahun. Dapat apa kalian? Kan tidak ada. Wong saya ditolak 3 tahun. Kalau kamu menututi nama Muhammad Ahmad ini, ya kamu harus pindah. Jadi kalau ada Kristen sekarang udah lurus, tinggal satu. Apa? Harus menerima Nabi Muhammad. Jadi percuma Bang Welen ini. Sama dengan gini. Bapak Bung Karno punya undang-undang. Bapak Soeharto nanti ada tambahan undang-undang baru. Bapak SBY, Bapak Jokowi juga ada undang-undang. Jadi di zamannya Bapak SBY tidak boleh gini. Ada orang gini. Loh kamu kok melanggar undang-undang ini? Loh ini kan undang-undangnya Bapak SBY. Saya pakai undang-undang Bapak Bung Karno. Loh sekarang Bapak SBY sekarang. Tidak boleh kamu pakai yang dulu.
Mau tidak mau kamu harus menerima ini sekarang ini presidenmu. Kalau kita tetap presiden Bapak Bung Karno, percuma dong ada pemilu. Sama dengan gini, Allah mengutus Nabi Muhammad. Saya tetap Musa, saya tetap Yesus misalnya. Percuma dong Allah mengutus Nabi Muhammad. Sama seperti Allah mengutus Yesus. Orang Israel menolaknya, tetap ke Musa. Tidak boleh, percuma dong Allah mengutus Yesus. Jadi Bang Beleng itu sebenarnya ya, tinggal satu kalau ingin selamat. Maka harus menerima Islam, bersahadat. Mau sebaik apapun tidak bisa. Jadi kalau pedomannya kadang-kadang kan Kristen gini, makanya tak kasih istilah. Tata, katanya kalau tauhid masuk surga. Kan saya tidak mentuhankan Yesus, Tata. Saya mentuhankan Tuhannya Yesus, Allah katanya. Apakah saya selamat? Nah, kalau saya jawab langsung kurang seru. Saya gini, ketika Allah mengutus Yesus, Israel menolak, selamat enggak? Ya enggak, ya sama seperti itu. Kamu mengaku pengikut Yesus, sekarang Allah mengutus Nabi Muhammad. Kamu tolak dia, ya tidak selamat. Gitu ya. Seperti itu gambarannya itu. Bang Wel. Oh iya. Berarti aku ini kalau meninggal misalnya Pak Ustadz, belum selamat ya Pak Ustadz ya? Karena belum mualaf. Iya. Iya, dari keyakinan pribadi masing-masing dulu lah ya Pak Ustadz. Ya. Enggak, tapi Bang Walen ini mengimani Yesus ini sebagai apa? Nah, Yesus itu kan bagi aku itu sebagai utusan atau nabi saja. Beliau itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lainnya seperti itu. Nah, abis itu udah ada nabi setelahnya. Abang salah nggak mengimani itu? Ya begini loh Bang Jibril ya, kalau buat bersyahadat itu nantilah kalau sudah waktunya kan akan mualaf dengan sendirinya. Kalau buat bersyahadat enggak begini kan, kalau buat bersyahadat itu kan dibutuhkan mental, lingkungan, keluarga yang harus diperhatikan dan dipikirkan dengan sesama dan baik seperti itu Bang Jibril. Betul. Iya. Jangan sampai dijemput duluan ya kan? Iya. Semoga lu jemput gimana? Lu jemput gimana? Karena kalau nggak kalau udah dijemput duluan, abang ntar bingung. Ini umatnya Nabi Isa tapi nggak melakukan syariatnya Nabi Isa. Nabi Isa atau Yehosua di abad 1 itu sujud mengarah ke Bait El. Iya, begini Bang Jibril, kalau untuk keyakinan pribadi untuk dalam hati ya sudah yakin ya. Cuma untuk sekedar bersyahadat ya itu belum dilaksanakan seperti itu Bang Jibril. Itu karena dari gimana itu ya? Karena gini Bang, ada pengalaman saya Bang ya. 4 bulan 5 bulan yang lalu ada Kristen, dia udah beriman, habis itu dia udah syahadat sama kita. Tapi kebetulan habis itu 2 minggu nggak sampai tuh meninggal Bang. Dia udah syahadat, alhamdulillah ya, dia udah syahadat, habis itu dia meninggal. Masalahnya Bang, keluarganya nggak tahu. Habis itu dia dikuburnya dibakar Bang. Itu kita langsung kita mau ributin sama keluarganya nggak bisa, adanya rekaman, jadi ribet kayak gitu. Lebih bagus ya kan, kita nggak tahu nih Bang, siapa yang jamin besok saya bangun juga nggak ada yang tahu kan. Jadi ya wallahu alam. Masya Allah. Iya kan ya, itu baca komen di bawah itu jangan abu-abu katanya. Iya, nama aku ini kan Weleng Grey, jadi ini aku ini abu-abu ini Bang. Seperti itu. Itu dia. Makanya tetepin Bang, karena kita AP kan mesti pasti ya Bang ya. Mau beli mobil aja ada SPKT-nya, kita tanda tangan, DP-nya, ininya itu. Masa keselamatan kita masih nggak jelas Bang? Wallahu a'lam bishawab ini. Iya, oke. Terima kasih Semangat, Bang ya. Semangat belajar abangku. Oke Bang Jibril, lanjut. Kamu itu binian tuh bilangnya Mbak mandi lo nah. Mbak mandi. Ini ya lah Bang Utar. Saya nah. Mbak andu kan warna kayaknya. Ya silakan. Bang Dato mana? Dengan Kota Waras kerja. Ya siap. Saya udah terbaik kenapa nggak di dia nih. Ya, ini ada Bang Muriko Walaf, ini dia mau iklan bentar. Izin bentar Bang Muriko Walaf. Ya sebelum Bang Riko, izin Pak Ustadz, Bang Arif udah buka Komal. Apakah sebentar lagi kita pindah? Ya pindah ke sini aja kita. Asar. Tadi Ustadz Tata bilang asar. Asar ya, oke siap. Asar lagi sekarang. Kalau nggak ada kita Bang Jibril. Duhur habis ini sudah tutup. Ya betul. Nggak ada kita Bang Jibril. Seperti saya kasih DP perumpamaan tuh beca itu DP roda 3 yang bawa 1 bukan 2 bukan 3 tapi 1 dor 1 beca
Begitu. Jaringanku jelek, Roh Kudus. Kalau bagus saya mau kasih Bagus kok, udah ini, bagus. dosis sama Udah bagus. Anda. Udah bagus, kasihlah Iya. obat-obatnya, udah bagus. Tuhan lanjut. itu Torabika. Kalau Tuhannya Roh tiga. Kudus itu Beca Torabika itu toh. roda 3. Siapa kau teh ngana penama kau teh Roh Kudus sebenarnya? Iya, Siapa nama Torabika. Matthew, siapa yang batul di situ siapa Iya. tamang yang babek Orang enggak mengerti kok kalau ngana Tuhan Torabika toh. Kamu teh mengerti, saya kasih mengerti itu DP perumpamaan itu. Perumpamaan. Iya, perumpamaannya Tuhan itu Torabika terdiri dari gula, susu dan kopi toh. Sambil Torabika no. Satu saset itu DP nama tuh, Tuhan saset. Begitu. Ngodoran yang mengerti itu, mana jelaskan dulu. Tapi berarti di bukan sini. 3. Macam omba beli susu di kios, di warung. Baru DP omba beli Torabika. Ada DP susu, DP gula. Ini DP kopi, tapi udah 1 bungkus. Begitu. Jadi udah 1 bungkus, DP bungkus itu Bapak. Dia bungkus. Iya betul. Yang penting 1 bungkus nih Tuhan, bukan kurang 3 bungkus toh. 1 bungkus. Iya, dorang 1 bungkus bukan 3 bungkus. Cuma terdiri dari gula, Satu. kopi dan susu toh. Torabika. Iyo 1 orang. Ayah ular. Siapa orang menangis tadi, kasihan dia sampai taman itu, sampai gara-gara apa dia tadi. Siapa dengar tadi, kasihan dia itu sampai taman. Iya, sama dengan gula, kopi dan susu toh. Dorangnya ada mengerti nggak napi Tuhan itu 1 saset toh. 1 Ini bungkus. petugas medisnya kemana ini? Bang Filipius. Ambulan, panggil ambulan Oten. Panggil ambulan ini lepas nih kayaknya nih. Lepas nih. Saya di bengkel. Saya bekerja tampal ban. Oh, iya, Tuhan itu ibarat karena dia di bengkel, ini Roh Kudus di bengkel, dia itu ibarat beca, ibarat bentor toh. Ada bola muka 2 biji, ada bola belakang 1 biji, tetapi 1 bentor toh. Toh begitu toh? Betul, 1 dia yang bawa 1. Bawa 1. Aduh, jaringan. Ya, jaringan. Oh, bisa mengerti saya bilang tadi yang bawa 1. Sama dia kopi 1 bungkus, tapi dia isi ada 3 rasa. Begitu. Siapa jaringan bagus di sana, saya di pulau, di Bangkai.
Rasmi, tarik aja permintaanmu. Di sini kami nggak beli tua loh. Jangan minta Jaringannya naik. jelek. Iya. Si Mana Rasmi ini? mau Roh Kudusnya turun. Bentar kita naikkan lagi. Ya. Si Rasmi mau jual tua. Jadi sini kita nggak ada yang beli tua. Maka aku suruh tarik permintaan naiknya. Jaringanku kok jelek ya hari ini. Roh Kudus kenapa hilang? Aduh, kembali ke rumah Bapak mungkin. Iya. Aku rasa Ustaz Filipus suruh apa ini sinyal Capek-capek jelek sama kayak saya, aku kayak pakai PPJS gitu ya. Sinyal PPJS. Iya. BPJS. Oke, si Kenzi. Begitu tuh kalau itu begitu. Begitu kalau cuma modal voucher tetangga ini. Oh, iya. Apa kata The King, si Rasmi nggak bisa jadi apa ini, nggak didistribusi, udah jadi gup-gup dia. Oke. Rasmi dulu waras, sekarang udah sakit lagi dia. Iya, kalau naik langsung menghujat. Keji kali lah. Nampak Ustadz si Kenji itu? Yang di bawah coba di tap. Aduh, jaringanku kok kayak gini sih. Kedengaran nggak Bang Dragon suaraku? Kedengaran kayak kopi susu. Dulu Rasmi masih waras loh. Dulu Rasmi masih waras. Coba taping di bawah. The King, nampak nggak ada 3 orang? The King, typing di bawah. Nampak nggak 3 orang biar ku panggil? Itu kalau kayak si Rasmi itu penyakitnya itu masih bisa diobati nggak Ustaz Filipus? Gejalanya itu apa gejala kalau kayak si Rasmi itu? Penyakitnya itu. Terlalu banyak ini makan tikus sebetulnya dari tikus. Terlalu banyak makan tikus itu gejalanya dari situ. Oh gitu ya. Itu Ustaz Filipus ada nampak orang di atas? Dia ada Advent 2. tapi makan tikus. Oh dia Gondi pun pakai juga loh. Darti, The Last. Abdul ada? Enggak ada Pak. Dia Gondi pun dimakan juga loh. Gondi. Makan Gondi, gugup. Kata Pak Uber 3 kursi kosong, ya sekarang udah kosong. Itu untuk tambul tuanya itu. Obat Dahgori. Oke, plat BD. Plat BD. Ada apa dengan jaringanku kena? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim? Alhamdulillah Muslim. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya tadi DM sama Bang Faruk. Bang Faruk suruh naik aja katanya dulu. Oh ya, oke. Ya. Saya mood ya Ustadz. Ustadz, kami di sini bukan Ustadz. Oke. Kami bukan Ustadz. Bang Faruk, plat BD udah naik. Nggak boleh kayak gitu, saudaraku.
si Rasmi tinggal nunggu ajal, nggak boleh kayak gitu. Kita di dalam Muslim tidak boleh mendoakan orang, itu tidak boleh ya. Untuk saudaraku siapa ini? Yusman, Rasmi tinggal nunggu ajalnya jangan ya saudaraku. Kita tidak boleh mendoakan begitu. Ya. Doakan yang baik. Di dalam Islam kita tidak boleh ya, dan mengutuk-ngutuk orang tidak boleh. Walaupun sesakit apapun kita tidak boleh kita minta orang itu dicelakai, minta aja memberi hidayah kepada dia. Ya, di dalam Islam. Si Ardi tanya, apa kabar Habib? Kok masalah Habib kok tanya di sini? Kok Habib kok ten aduh. Udah akunmu pengikut 1 orang. Kami bukan muhibin. Kami bukan pengikut habaib, kami pengikut Rasulullah. Ada urusan apa kami dengan para habaib? Jadi untuk saudara Muslim, walaupun typing, kenapa yang Muslim ada juga yang saya bisukan, kadang udah terlewat saya blokir. Jangan typing melebihi dari mereka. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau enggak yang saya blokir, bisukan, the king di bawah yang mau blokir. Kita di sini, kita tidak boleh melebihi dari mereka. Kalau kita balas lebih parah dari mereka, sama aja kitanya itu. Di dalam Islam itu tidak ada diajarkan. Ya. Alhamdulillah hari ini satu keluarga di masjid. Hari ini insya Allah. Beliau udah di Bang Faruk hari ini. Dapat izin dari orang tuanya ya. Doain yang terbaik untuk beliau. Ya. Saya dalam agama pun kurang ya. Cuma yang itu yang saya tahu, yang saya bilangin. Yang nggak tahu saya tidak berani. Mungkin yang Ustadz Filipus pun lebih tahu. Ya. Jadi intinya saya bilang, jangan. Yang mau mulap satu keluarga itu yang nggak jadi tadi malam ya Bang? Iya. Ya, hari ini insya Allah beliau kan udah dapat izin mualaf di masjid. Pertama mualaf adiknya. Adiknya katanya 2 orang udah mualaf. Jadi mamanya meresponnya semalam, minta izin dengan mamanya, belum diberi izin karena kan alot. Karena ini satu keluarga. Alhamdulillah udah diberi izin hari ini mualaf di masjid. Ya jadi. Lanjut Bang Faruk udah naik. Ada jadi satu keluarga ya? Satu keluarga. Satu keluarga Bang, insyaallah. Insyaallah satu keluarga ya dengan izin Allah. Lanjut Bang Faruk. Ya, Bang Faruk tadi masih membalas DM teman-teman dia yang minta norek ya. Jadi mimpi Bang Faruk ini ya. Ketika itu orang ini dipanggil, rame Polda. Itu harapan Bang Faruk ini. Jadi bisa menunjukkan terapi ini, terapi bahwasanya meskipun maaf itu Noraya, bukan berniat untuk menyakiti perasaanmu ya. Meskipun itu Nora ini seorang janda dan bukan merupakan seorang pengusaha ataupun memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi ada banyak saudara muslim dia yang siap mensupport dia, rame di depan itu, pihak dari Gapai dan para solidaritas yang ingin mendampingi Tonora. Jadi itu mimpi Bang Faruk nanti dari kami sini ya. Dan untuk itu mungkin untuk biaya konsumsinya ya itu cukup besar Bang ya. Seandainya Gapai saja menghadirkan 300 orang, nasi satu bungkus itu bungkus saja udah 110.000 misalkan Bang. Itu sudah 3 juta kan, belum lagi yang lainnya. Tapi tetap kita bermunajat ya, minta kepada Allah. Saya nggak pernah Bang, saya pribadi di TikTok ini belum pernah meminta seperti ini ya. Baru ini saya meminta, bukan untuk pribadi saya gitu loh, tapi untuk saudara kita ini Tonora. Ya mungkin ya orang yang melaporkan di Tonora ini memandang alah apa sih Nora, seorang jandanya dia tidak memiliki pangkat dan juga jabatan. Dia bukan seorang pengusaha, itu mungkin yang dikucilkan, yang membuat dia mungkin sepele terhadap itu Nora ya. Tapi mungkin dia lupa di balik itu Nora
ada ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu saudara muslim yang siap mensupport dia. Setiap perjuangan kita bang, ada plus minusnya bang. Tidak ada yang sempurna dalam perjuangan. Bahkan Umar ibn Khattab pun dulu ketika Rasulullah menunjuk Amr bin As menjadi panglima perang untuk menghadapi musuh, Umar ibn Khattab sempat berniat ingin memberontak terhadap Amr bin As. Apa kata Abu Bakar pada saat itu? Ingat Umar, dia orang yang ditunjuk oleh Rasulullah, patuh. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kisah ini ya, di mana di malam hari dingin ketika para sahabat ya di atas bukit hendak menghangatkan badan dengan membakar api, Amr bin As melarang jangan ada api, kedinginan orang. Apa kata Abu Bakar? Apa yang maksud kau Amr bin As? Dingin kata dia. Ini perintahku, jangan hidupkan api. Di pagi hari ketika subuh Amr bin As ingin memimpin sholat jadi imam, karena memang panglima atau pemimpin perang itu wajib hukumnya dia menjadi imam sholat. Apa qadarullah ya, Amr bin As mimpi junub, dia malah bertayamum, tak mau dia mandi, dikasih air pun dia nggak mau mandi, dingin kan. Sempat mengadu kepada Abu Bakar, Abu Bakar gimana nih? Ingat kata Abu Bakar, dia yang ditunjuk oleh Rasulullah. Siapa Amr bin As? Hingga akhirnya peperangan itu dimenangkan kan? Peperangan itu dimenangkan. Jadi jangan ada yang menyepelekan gitu loh. Bahkan dikisahkan Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan ya 1.000, Bang Faruk lupa ya, 1.000 atau 10.000 lembunya kepada saudara muslim. Kisah ini nyata bro. Kisah-kisah dermawan dari sahabat dari Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi itu sendiri familiar itu. Lihat di Arab sana, di Mekah sana masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. 1.400 tahun yang lalu orangnya masih ada sampai sekarang rekening dia, Utsman bin Affan. Dia masih punya hotel, dia masih punya kebun kurma, di mana hasil dari hotel dan juga kebun kurma itu dia dedikasikan untuk anak yatim dan orang-orang miskin hasilnya. Karena apa? Kembali kepada kisah Abdurrahman bin Auf, ketika dia mendengar ada orang kafir dari Yahudi yang menghina umat muslim dengan memamer-pamerkan hartanya dan merendahkan umat muslim yang kurang beruntung, yang fakir, ya baik dengan perkataan maupun sikapnya. Lalu Abdurrahman bin Auf ya, entah Abdurrahman atau Utsman bin Affan yang Bang lupa ya, memanggil orang Yahudi yang kaya ini untuk mengajak dia berbisnis. Dihamparkan 1.000 entah 10.000 lembu dari Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Dia bilang kepada orang kafir ini, berapa mau kau bayar itu lembuku di padang rumput itu? Dengan harga 10 miliar, terlalu murah kata dia. Terlalu murah, silakan berapa mau kau tawar? 12 miliar, terlalu murah. 15 miliar, terlalu murah. Wahai Abdurrahman, apa kau memang berniat mengajak aku berbisnis atau berjual beli? Ya, aku berniat. Tapi harga yang kau berikan itu terlalu murah. Aku sudah berikan engkau harga yang terbaik. Kenapa kau katakan lebih murah? Aku bisa menjual lembuku itu dengan harga 700 kali lipat dengan apa harga yang kau tawarkan katanya. Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Kau ingin menyaksikan? Iya katanya. Dan memang sebelumnya orang-orang fakir umat muslim pada masa itu sudah dikumpulkan. Apa kata dia? Ya ayuhan nas, ya orang-orang beriman kata dia. Di padang gurun sana, padang rumput sana, itu ada lembuku kata dia. Ku sedekahkan pada kalian, ambil sesuai kebutuhan kalian. Setiap dari mereka mengambil 1 ekor lembu. Terkejut orang kafir itu. Kau sudah saksikan? Niscaya Tuhanku akan membalas 700 kali lipat dari apa yang kutinggalkan. Ternyata benar kan? Tidak ada catatan sejarah manusia paling kaya melebihi Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, dia meninggalkan warisan sebanyak, jika dirupiahkan, 40.000 triliun jumlahnya.
itu sudah sama yang dibagi-bagikan dan diwakaf-wakafkan bang, beda. Belum lagi yang diwakaf-wakafkannya 40.000 triliun. Elon Musk berapa jumlah kekayaannya, dikatakan dia orang terkaya di dunia 6.000 triliun kan. Abdurrahman bin Auf 40.000 triliun. Dan kisah itu nyata, saksi-saksi sejarahnya ada. Ingin kau saksikan benda-benda atau tanah-tanah, harta-harta peninggalan dari Abdurrahman bin Auf, jalan-jalan kamu ke Madinah dan juga Mekah. Jadi teman-teman ya, begitu ketika saudara muslim kita dihina, kita muliakan dia dan kita kembali hinakan dia. Sekarang Bang Putra yang menghina saudari muslim kita, begitu caranya. Kau hinakan saudara muslimku karena kau anggap dia tidak punya jabatan maupun harta. Kami saudara muslimnya ya adalah saudara dia dalam iman dan Islam. Kakak Fi, sekron kakakku, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, jadi begitu teman-teman ya, itulah mimpi Bang Faruk. Polda Sumut ramai dari para solidaritas dan juga dari aliansi Gapai menemani Ito Nora. Dan insya Allah pun Bang Faruk pun akan menemani Ito Nora, akan mendampingi beliau. Syukran ke Kafi, jazakillah khair, barakallah. Ya, akan menemani Ito Nora dan nanti pun akan live. Nanti dimulai dari proses nanti dia masuk, mungkin dia yang akan masuk, Bang Faruk akan menunggu. Aku akan menunggu beliau sampai jam berapapun, sampai malam hari pun akan menunggu. Tapi aku berharap mimpiku ini bisa jadi kenyataan. Karena apa? Ya, kita berupaya mendampingi beliau. Di balik Nora ada Faruk, ada Filipius, ada Naga, ada Bang Delas, ada Bang Plat BD. Di follow teman-teman ya, Bang Plat BD-nya di follow ya. Beliau saudara kita juga, dan ada para followers dan juga pendukung-pendukung kita. Siapa? Saudara-saudaraku seiman dan sakidah. Tak akan diam kami bro, tak akan diam. Ito Nora ini nggak merampok dipanggil ke Polda. Ito Nora ini tidak mencuri, tidak membunuh, dia dipanggil ke Polda. Syukran Bang Musli, tidak. Ito Nora ini dipanggil ke Polda ya karena perjuangan dia membela iman membela akidahnya. Kalian bisa menyaksikan menetesnya air matanya ketika menunjukkan video si CP menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad SAW. Air mata dia itu adalah tanda dia seorang wanita. Dia aja seorang wanita, dia nggak terima agamanya diinjak-injak, nggak terima dia agamanya diolok-olok. Tak mampu aku mengangkat pedang, perangku adalah argumen. Tapi dalam argumenku mereka jadikan itu sebagai alasan untuk mereka menghentikan langkahku. Jika bisa aku mewakili perkataan Ito Nora, itu yang ingin dia katakan. Lalu siapakah kalian yang akan menolongku, membantuku menegakkan agama Allah ini? Kita nggak pernah di komal-komal kita memaksakan Islam bang, nggak pernah. Kita paksa orang masuk Islam, nggak pernah. Rata-rata di setiap komal orang bersyahadat itu apa dia katakan? Terbuka pikiranku Bang Faruk. Benar selama ini yang kau katakan Bang Faruk, karena aku menggunakan akalku dan pembelajaranku benar. Di Islam lah memang Tuhan yang benar, Islam lah din yang benar. Semua berkatanya seperti itu. Tidak ada dengan perkataan-perkataan yang lain seakan-akan dia dipaksa. Tidak ada teman-teman ya. Jadi minta tolong buat teman-teman ya, mungkin ini ya biayanya tidak sedikit ya, tetapi aku yakin dan percaya ini sedikit bila untukku pribadi, tapi jika dibantu oleh saudara-saudaraku seiman seakidah, ini jumlah yang mudah, jumlah yang murah, angka yang kecil. Allah saja pernah menghendaki kekayaan bagi Abdurrahman bin Auf 40.000 triliun. Itu membuktikan bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang kaya. Masya Allah kakak Fi, jazakillah khair kakakku. Terima kasih Kak Fi dan Lifestyle-nya, makasih. Ya, umat yang kaya. Dan Bang Faruk pribadi teman-teman ya, jujur Bang Faruk katakan ya, baru kali pertama ini aku ketemu ya saudari muslim ya seperti Ito Nora ini. Karena memang semenjak aku Islam, aku membatasi diri kepada saudari muslim yang bukan mahram. Istriku pun tahu itu.
Nggak pernah ketika aku naik sepeda motor ditegur sama saudari muslimah atau perempuan yang bukan mahramku, Bang Faruk, nggak pernah itu. Nggak pernah. Karena apa? Aku selalu menjaga jarak gitu loh. Tapi sama Ito Nora ini, ya memang dia udah aku anggap seperti Ito aku dalam orang Batak, saudari perempuan, teman-teman. Di beliau ini saudari perempuanku, memang beliau ini respeknya luar biasa ya. Kakak Firly Sekran, jazakillah khair. Beliau ini respeknya luar biasa. Sebagian kecil yang kuceritakan pada kalian teman-teman. Kalau Ito Nora ini ya, dari apa yang diupayakan dia, ya apa yang didapatkan dia. Kalau dia mau bangun rumah dan beli mobil, bisa urus teman-teman. Aku yakin bisa. Ya karena apa? Gak bisa gue pungkirin. Dia sendiri pun pernah kirim duit ini untuk membeli paket internetku. Ya, makanya aku ya Allah, awalnya dia mau belikan pulsa, dibelikan ya karena dia dagang kan, beliau sambil berdagang ada keuntungan dagangnya, dia masih mengingat saudaranya gitu loh. Makanya saya bilang, seandainya saat ini dia tidak sedang dalam musibah, ya hartanya sendiri yang akan dikorbankan ini, akan dia keluarkan ini untuk mengatasi masalahnya ini. Dia lagi kena musibah teman-teman. Musibahnya ini gak perlu aku sampaikan di sini. Musibah apa itu? Tapi aku minta maaf sama Ito Nora ya. Minta izin, aku minta maaf ya kalau aku keceplosan ngomong ini. Tapi aku gak tahan, ini harus kukatakan. Dia baru kena musibah sebesar 100 juta rupiah teman-teman. Ditipu orang dia. Angkanya bukan sedikit, 100 juta rupiah. Kejadian itu bulan lalu. Menangis dia setiap malam. Aku pun gak ngerti bagaimana mau bisa menyenangkan dia, menyabarkan dia gitu loh. Itulah alasan ya, mungkin kalau teman-teman lihat mata dia bengkak kan, nangis dia ditipu. 100 juta gak usah kita ceritakan ini ya. Ya dari skincare itu ya? Skincare itu ya? Ya itulah alasan, itulah salah satu apanya kan, masalahnya 100 juta teman-teman. Dia cerita ke aku pun nangis, dia terkejut aku. Berani kali lah kau Ito. Sampai aku bilang aku sabar karena dia. Ito sabarlah kau Ito, aku bilang. Insya Allah ketika engkau bersabar atas ketentuan Allah padamu, digantikan Allah itu berkali-kali lipat dan penuh dengan keberkahan. Dia ini gak mau teman-teman. Dia ini mau dibayarin pun dia pun gak mau ini. Ini luar biasa ini. Memang Batak kali ini, Batak kali ini. Faruk bukan Batak kan, kalau itu Nora Batak kali Bang Faruk, yang bukan Batak. Iya. Perempuan Batak itu bang, perempuan Batak itu fight bang. Kelebihan perempuan Batak itu. Perempuan Batak Pak Iper. Oke lanjut. Fight bang. Ketika dia seorang single parent, tengoklah teman-teman ya, aku itu perempuan Batak, Boro Batak, walaupun dia seorang janda, dia bisa bikin anaknya itu jadi semua. Masuk paret, keluar paret, apapun dilakukan itu luar biasa. Itu plusnya ya, nilai plusnya ya, perempuan Batak aku pandang ya. Tapi setiap suku sih ada nilai plusnya ya. Tapi perempuan Batak itu. Makanya aku tengok Ito Nora ini memang dia Batak kali. Dia berjuang untuk 4 anaknya luar biasa kan. Seorang single parent dia kan. Dia berjuang untuk anak-anaknya gitu loh. Dia tidak bergantung kepada siapapun, tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, dia berdagang, dia berjualan, masya Allah, luar biasa. Makanya dia mengatakan, aku tak butuh laki-laki, kata dia. Makanya dia gak kawin lagi itu. Aku gak butuh laki-laki, kata dia. Tak butuh laki-laki, kata dia. Aku bisa. Gak nikah, bukan kawin Bang Faruk, gak nikah. Kamu nikah lagi. Teman-teman ya, aku berharap ya teman-teman ya, aku bisa melihat persatuan kita nanti ya di tanggal 30. Di tanggal 30 Bang Faruk bisa melihat ukhuwah dari umat Islam itu, terkhususnya di TokTok ini dalam mendukung ya dan juga membela Ito Nora, karena kita tahu sama tahu insya Allah dia tidak bersalah, karena apa yang dilakukan dia hanya berupaya berperang argumen dan juga mengkonter fitnahan dan juga subhat berserta ya olok-olokan dan nistaan dari umat sebelah terhadap iman dan akidahnya. Lanjut Bang Fidi. Oke, kita naikkan dulu ya tamu ya, kita naikkan tamu dulu. Lanjut, aku mau balas di DM dulu Bang ya. Ustadz Filipus monitor udah bisa, sinyalnya udah bagus.
Jangan nanti naik nggak bisa. Ustaz Filipus, monitor. Masih merah saya dengar dari tadi tuh. Halo? Halo ya. Masih merah, masih merah. Aduh. Di samping Ustaz Filipus ada pokok kelapa. Masih merah. Saya dengar pun Bang Faruk itu. Di samping rumah Ustaz Filipus ada pokok kelapa. Kenapa? Di samping Ustaz Filipus Ada dong, ada pokok kelapa. banyak di pokok kelapa saya. Tolong manjat Banyak di bawah pokok kelapa malah. Ini manjat atas pokok kelapa biar sinyal bagus. Ntar jatuh lagi kayak tupai. Ya, kalau enggak ke atas pokok durian biar sinyalnya bagus. Oke, ini yang nanya semalam. Alhamdulillah hari ini jadi ya. Jadi di masjid ya. Mana gimana cerita semalam? Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini beliau mungkin habis pada zuhur bersyahadat ya. Udah ya. Aduh, untuk Adi. ya Allah. Makanya harus manjat pokok yang pokok kelapa. Ntar kita naikkan dulu, nanti kalau enggak itu Sabar Nariho itu udah aku naikkan, belum nampak ya. The King, naikkan The King. Orang di bawah, si Sabar aku naikkan, nggak ada, dia cabutkan aja. Oke, Diana. Ini Mita ini kayak itu. Diana. 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 Lagi orang yang Oke, Atuk Rahman Sembiring. Atuk Rahman Sembiring. Halo. 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 Apa kata si Megatron, tidak ada yang membantumu di dalam penjara Ibu Nora? Kita tengok.
Kau berkoar-koar untuk apa? Kau berkoar, kau bantu tuh ya anak Batak berkoar pula lah kau di sini. Oke. Diman? Diman? Coba tengok di bawah udah duduk nggak? Bukan sunyi. Coba tengok di bawah ada yang udah duduk belum? Diman? Belum dapat Bang Naga. Oke. Hari Kamis, undangan jam Kamis. Iya. Khairul? Khairul? Apa kata ini Boru Renggulan? Semoga Nura cepat masuk sel ya. Hehehe. Mantap. Aku naikkan kau. Pripat. Bilkis. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.